Tetapi walaupun ada masalah juga gitu ya, yang bercerai karena urusan mertua dengan menantu, tapi angkanya sangat kecil. Nah, yang jadi keprihatinannya adalah ketika hubungan mertua dengan menantu tidak baik, ya kita tahu ya, bahkan sampai ada yang pernah menantu yang membunuh mertuanya, ya hanya karena ya masalah masalah bisnis dan lain sebagainya. Dan juga kemarin itu di salah satu artis di Indonesia juga ya, itu juga bercerai dengan suaminya karena uh, mertua dari mertua dari wanitanya ini juga nggak cocok, nggak akur. Akhirnya ya mereka juga berpisah. Nah, pada kesempatan ini saya senang bisa sharing mengenai mertua melawan menantu versus menantu. Ya, nah beberapa hal yang membuat hubungan mertua dan menantu itu tidak baik. Ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah komunikasi yang tidak baik. Kadang-kadang kita berpikir gampang ya kalau cuma hanya komunikasi ngobrol-ngobrol gitu. Kalau sesekali ketemu ya mungkin nggak akan masalah. Tapi kalau sudah tinggal serumah ya atau biasanya kalau sudah bersama, nah itu biasanya masalah akan mulai muncul. Nah, komunikasi yang tidak baik ini terjalin karena tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa ya pokoknya suka-suka dia mau ngomong apa ya ngomong aja gitu ya. Padahal dalam komunikasi kan banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Misalnya kalau misalnya orang tua, kalau misalnya dari anak muda atau menantu kepada mertua, ya mungkin cara berbicara tidak bisa seperti teman. Sama seperti ketika kita berbicara kepada orang tua kita, kan kita juga nggak bisa suka-suka kita, manggil hey bro dan lain sebagainya. Ya tentunya harus ada lebih sopan. Nah komunikasi yang tidak baik ini juga uh, terjadi bukan dalam tempo yang singkat ya, biasanya itu ada menumpuk menumpuk ya, merasa nggak enak hati, mau mau disampaikan merasa tidak enak hati, nggak disampaikan juga jadi kesal. Nah tetapi karena nggak berani disampaikan karena merasa tidak enak hati, ya akhirnya dipendam. Nah sorry, ketika ini ditumpuk-tumpuk terus, ya lama-lama akan menjadi satu kekesalan. Jadi setiap kali ketemu, yang tadinya mungkin masih nyapa, tapi karena sudah bertumpuk-tumpuk, ya sudah tidak mulai menyapa lagi. Ya, nah ketika sudah mulai tidak menyapa lagi dari mertua juga biasanya ini menantu udah mulai kurang ajar ya, ketemu pun nggak pernah manggil dan lain sebagainya. Nah biasanya masalahnya itu menjalar sampai ke hal-hal seperti itu. Padahal di awal hanya karena komunikasi yang tidak baik. Nah, jadi perlu disadari adalah ketika kita berbicara dengan mertua, dengan menantu, ya cobalah mulai belajar seperti kita berbicara kepada orang lain gitu. Ya, walaupun ini adalah ibaratnya adalah orang tua pribadi, orang tua sendiri, tetapi pada kenyataannya kan tidak bisa kita kalau bicara suka-suka gitu loh ya. Nah, jadi perlulah cara komunikasi yang lebih baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah perbedaan budaya dan kebiasaan dalam keseharian ya. Biasanya juga perbedaan pernikahan yang berbeda budaya ini juga bisa menjadi satu masalah. Ya, contohnya kalau saya dulu juga ketika baru menikah juga punya permasalahan seperti itu. Kalau saya lahir dari daerah Sumatera gitu ya. Kalau orang Sumatera kalau ngomong kan suka keras gitu. Nah, pasangan saya itu, istri saya itu adalah orang tinggal di daerah Bogor. Itu biasanya komunitasnya kalau dibilang itu seperti Sunda gitu ya. Jadi kalau berbicara suaranya pelan-pelan, halus, ya tidak teriak, beda seperti saya. Nah, jadi ketika saya awal-awal kita dalam pernikahan juga menjadi masalah gitu. Ya, kadang-kadang ketika saya bicara, ya mungkin pasangan saya juga tegur, kamu kalau bicara jangan keras-keras suaranya, ya kan nggak sopan itu namanya. Ketika berbicara sama mertua juga sama seperti itu ya. Nah, akhirnya saya juga bilang, lah saya kan bicara apa adanya, bukannya saya buat-buat. Saya juga tidak sedang marah, tapi ya memang intonasi suaranya seperti itu. Nah, itu yang akhirnya juga menjadi satu masalah gitu loh.
ya. Padahal hanya karena latar belakang budaya yang berbeda. Nah, ini juga yang harus dipahami. Nah, dan juga kebiasaan dalam keseharian. Misalnya, kalau kita di rumah dengan orang tua kita, kalau kita makan, ya makan aja. Mungkin kita nggak tanya mau makan nggak, atau kita nggak menawarin, atau kita nggak nanya makannya atau password seperti itu. Nah, sementara mungkin di mertua kita itu punya kebiasaan adalah kalau makan ya panggil gitu, atau ngomong dulu ya mau makan gitu ya. Nah, karena saya punya kebiasaan juga nggak ada seperti itu, ya itu juga menjadi satu permasalahan ya, karena seolah-olah kita tidak menghargai gitu loh. Padahal bukan tidak menghargai, tapi memang kebiasaan di dalam keseharian itu yang berbeda gitu. Kalau di rumah saya, kalau makan ya makan aja, nggak perlu manggil-manggil, nggak perlu ini. Tapi kalau misalnya di keluarga istri saya, ya kalau makan itu harus ngomong dan lain sebagainya. Nah, ini juga awal-awalnya juga menjadi satu masalah bagi kami ya. Nah, tetapi ketika kita mulai memahami bahwasanya memang ada perbedaan budaya dan kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari, maka itu harus dibicarakan secara perlahan. Ya, balik lagi komunikasinya juga harus baik. Kalau komunikasi nggak baik, wah ditambah lagi dengan perbedaan dan budaya yang sangat bertolak belakang tadi, ya akhirnya itu bisa menjadi satu bumerang ya, bisa menjadi perang dunia. Bukan hanya dengan mertua, maka sama dengan pasangan sendiri, kita juga bisa ribut gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, nah, banyak juga hubungan mertua dan menantu itu tidak baik karena menganggap sebagai pesaing dalam hubungan dengan anak atau dengan suami. Ini maksudnya gimana? Nah, biasanya mertua yang mengurus misalnya, atau kalau misalnya anak baru pulang, biasanya langsung cari orang tua. Ini udah nggak cari orang tua, tapi langsung misalnya cari anak. Kadang-kadang sebagai orang tua ada rasa jealous gitu ya, ini kok jadi kayak biasanya dia datang kepada orang tua, ini enggak, ini malah datang kepada pasangan ya. Nah, ini juga kadang-kadang juga menjadi satu satu trigger gitu ya, pemicu sehingga akhirnya menjadi uh, menganggap sebagai pesaing dalam anak hubungan dengan anak, artinya mertuanya dengan anak, dan hubungan uh, dengan suaminya gitu ya. Nah, jadi bisa jadi misalnya kadang-kadang ada anak yang lebih memprioritaskan orang tua daripada pasangan ya. Nah, ini juga ketika nanti dengan mertua itu juga bisa terjadi seperti itu. Misalnya anak perempuannya lebih mengasihi orang tua daripada pasangannya ya. Nah, ini juga kadang-kadang juga bisa menjadi satu, dalam tanda kutip ya, kecemburuan. Kalau saya itu bilangnya itu adalah orang ketiga di dalam pernikahan, tetapi di dalam lingkaran ring satu gitu ya. Jadi ada kasus-kasus seperti itu ya. Ketika mertua tidak bisa melepas anak, ya akhirnya itu dianggap sebagai pesaing. Demikian juga misalnya mertuanya punya anak laki, ya biasanya mengurus anaknya. Nah, ini sekarang ada istrinya gitu. Ya, jadi menantu perempuannya ya, yang akhirnya seolah-olah merebut kasih sayang, perhatian daripada si mertuanya tadi itu. Ya, ini juga sering jadi masalah juga gitu, kalau tidak ada pembicaraan yang baik. Nah, balik lagi kalau di awal yang nomor satu tadi komunikasinya sudah tidak baik, wah ini juga jadi trigger yang bisa memicu lebih panjang lagi masalah-masalah baru gitu ya. Walaupun kelihatannya sepele, ya kan mana mungkin gitu ya jadi pesaing gitu. Tetapi ya karena rasa cemburu ya, ini bukan dalam cemburu dalam arti cemburu yang ke arah yang seksual gitu ya, tetapi cemburu ya karena merasa tadinya anaknya itu memperhatikan dia, tetapi karena sudah punya istri, sudah punya pasangan, akhirnya berkurang. Nah, ini yang juga menjadi satu satu trigger ya, akhirnya perhatiannya jadi berkurang. Ini juga jadi masalah. Bisa juga ya ini di luar daripada hubungan mertua dengan menantu, bisa juga kadang-kadang dengan anak juga bisa menjadi pesaing gitu ya. Anak bisa dianggap jadi orang ketiga di dalam hubungan rumah tangga. Ini biasanya
ibu-ibu gitu ya, wanita gitu. Ya biasanya lebih mengasihi anak daripada mengasihi suaminya. Nah, ini yang repot gitu. Akhirnya kadang-kadang suami dalam tanda kutip terkadang-kadang menyimpan bahwasanya anak menjadi seorang pesaing di dalam pernikahan dia. Itu juga bisa jadi pemicu sebagai orang ketiga di dalam hubungan pernikahan. Ya, balik lagi tadi komunikasinya harus baik dulu. Kalau komunikasinya nggak baik, ya itu nanti jadi masalah. Karena trigger-trigger yang lainnya itu, wah itu biasanya masalah kecil tapi akhirnya menjadi masalah besar. Hanya karena komunikasi yang tidak baik. Nah, kemudian adalah kepribadian yang bertolak belakang. Ya, biasanya misalnya mertua mertua tipenya ada kepribadiannya adalah introvert, sementara menantunya itu tipenya adalah ekstrovert. Ya, nah ketika ketemu istrinya menantunya ini banyak cerita ke sana kemari, sementara bagi bagi mertuanya yang introvert, aduh udah jangan bawel dah, jangan cerita banyak-banyak, pusing dengerinnya. Nah, bisa juga jadi seperti itu gitu loh. Ya, padahal bagi si bagi menantunya itu dia adalah tipe yang ekstrovert, dia senang berbicara, dia senang bercerita. Tetapi mertuanya itu tipenya introvert yang nggak suka gitu banyak bicara gitu loh. Akhirnya dibilang bawel dan lain sebagainya. Akhirnya kalau datang, akhirnya mulai menyingkir. Nah, bisa juga terjadi kebalikan. Kalau suaminya ada mertuanya adalah tipenya ekstrovert, sementara menantunya adalah tipenya introvert, ya bisa jadi. Misalnya kalau ketemu, wah mertuanya ngomong ini, ngomong itu, ngomong cerita ini, cerita. Nah, bagi bagi mantunya, aduh ini mertua kok bawel banget ya, dari A sampai Z ngomong nggak berhenti berhenti gitu ya. Nah padahal ya memang tipenya seperti itu, kepribadiannya memang seperti itu gitu loh ya. Tapi karena nggak ada komunikasi yang baik ya, akhirnya ya itu menjadi kekesalan yang terpendam. Ketika kekesalan menumpuk, semakin menumpuk dan tidak bisa dibicarakan, ya akhirnya menjadi bumerang, ya menjadi bom waktu juga. Nah, berikutnya adalah perbedaan cara pandang antar generasi. Ya, ini juga jadi satu masalah ya. Misalnya kalau mertuanya itu kalau sekarang kita anggap kurang lebih generasi baby boomer ya. Nah, sementara mantunya ini misalnya generasi X atau generasi uh, Y gitu ya. Nah, ini kan bisa juga perbedaan cara pandang yang berbeda. Misalnya nih, kalau mertuanya dari generasi baby boomer, itu biasanya mereka itu adalah pekerja keras. Mereka kalau bangun itu pagi-pagi itu udah harus bangun. Nah, sementara kalau mantunya adalah generasi Gen Y, ya atau Gen X gitulah, atau ya Gen Y lah, biasanya 20 tahun perbedaan. Nah, itu kan juga bisa jadi masalah gitu loh. Bagi si mertua harus bangun pagi, sementara bagi menantunya itu ya saya kan nggak perlu, misalnya kerjanya nggak harus ke kantor, misalnya jual online atau apa, atau kegiatan bisnis yang lain yang nggak perlu bangun pagi-pagi. Tetapi bagi mertua itu nggak bisa, pokoknya kalau nggak bangun pagi rezeki dipatok ayam misalnya, gitu kan. Nah ini kan juga jadi masalah gitu loh, ya. Padahal ya hanya karena cara pandang aja. Kalau bagi bagi anak generasi sekarang, ya patok rezeki mana mungkin, rezeki udah ada masing-masing gitu. Nah ini kan cara pandang yang juga berbeda ya. Nah misalnya lagi kalau generasi baby boomer mertuanya gitu ya, dulu kan zamannya susah gitu ya, cari makan aja, makan 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 nasi aja itu susah banget, itu makanan mewah. Jadi kalau ngelihat mantunya makan nggak bersih gitu misalnya, wah mertuanya biasanya suka ngoceh-ngoceh, ini makan kenapa nggak bersih gitu, ya kan nggak tahu ya cari duit susah dan lain sebagainya. Nah bagi bagi anak mertuanya bagi mantunya, ini mertua kok bawel banget ya, ya kalau nggak udah kenyang ya udah makan ya dibuang gitu, ya kan mau ngapain dipaksain, kalau dipaksain malah bikin sakit perut misalnya, ya pandangannya berbeda gitu loh ya. Nah itu akhirnya juga jadi konfrontasi gitu ya. Nah ini adalah perbedaan cara pandang antar generasi, ini juga sering terjadi gitu ya. Nah berikutnya adalah perbedaan pola asuh dan menangani rumah tangga
ya. Nah, biasanya juga ada tipe-tipe mertua, misalnya dia tipenya maunya bersih gitu, ya, semua harus tertata dengan rapi. Nah, sementara bagi mantunya ini punya anak itu kan repot gitu, ya. Anak itu baru diberesin sebentar, rumah udah berantakan lagi, nggak mungkin bisa bersih gitu, nggak bisa beres gitu, nggak bisa rapi gitu. Nah, sementara mertuanya kan nggak mau tahu gitu loh. Ya, ini kerjanya apa sih di rumah aja nggak ngapa-ngapain, kenapa nggak bisa beres? Nah, bagi mantunya, memangnya gue pembantu mesti beresin gini. Ah, ini juga akhirnya jadi pola pikir yang berbeda gitu. Ya, karena ya itu menangani rumah tangga yang berbeda. Ya, nah misalnya juga cara pola asuh mengurus anak gitu. Ya, biasanya kalau zaman anak pernikahan zaman sekarang itu biasanya lebih open minded, ya, sudah lebih banyak belajar mengenai parenting. Nah, sementara orang tua yang dulu mertuanya kan nggak ngerti gitu, asal ke rumah mantunya gitu ya, ada anak dikasih makan coklat, dikasih makan es krim, dikasih makan permen. Nah, sementara dari mantunya sendiri udah ngelarang anak gak boleh lagi batuk dan lain sebagainya. Ya, ketika dikasih tahu ini jangan dikasih makan coklat, makan dan dikasih es krim. Ah, nggak apa-apa, sekali-sekali aja itu kan. Ya sakit juga biasalah, anak-anak nanti juga baik gitu. Nah, ini kan juga cara akhirnya perbedaan cara pandang, perbedaan pola asuh yang akhirnya membuat konflik gitu, ya. Nah, jadi konflik yang terjadi itu bukan karena ada ada kebencian atau ada masalah-masalah besar gitu. Tapi ya biasanya terjadi karena beberapa poin ini gitu. Ya, hanya karena perbedaan-perbedaan yang tidak mau ditolerir, yang tidak mau dimengerti, yang harus mengikuti kemauannya sendiri atau cara berpikirnya sendiri, ya akhirnya itu membuat uh, konflik yang berkepanjangan. Ya, nah itu yang biasanya hal-hal yang membuat hubungan mertua dan menantu tidak baik. Nah, berikutnya adalah apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah konflik, ya. Nah, jadi sebelum terjadi konflik, nah biasanya nih usahakan untuk tidak tinggal serumah gitu, ya. Karena ya tidak tinggal serumah itu ya biasanya salah satu cara yang agak efektif gitu. Ya, walaupun nanti sekali-sekali datang. Tapi kalau konflik sekali-sekali datang atau sekali-sekali biasanya itu lebih mudah diademkan. Pulang mungkin udah lupa gitu. Ya, tapi kalau sudah tinggal serumah, waduh itu biasanya apalagi kalau komunikasinya tidak terjalin dengan baik, wah itu biasanya akan jadi konflik yang berkepanjangan, ya. Nah, di sini mungkin belum udah pada menikah semua ya. Tapi biasanya kalau saya di bimbingan pranikah, saya selalu menganjurkan ya bagi pasangan yang mau menikah itu sesulit apapun kalau nggak punya biaya apapun minimal usahakan tidak tinggal serumah, ya. Karena kalau sudah tinggal serumah biasanya yang baik pun bisa menjadi buruk, yang baik pun bisa jadi berantem. Karena kenapa? Yaitu eh, percekcokan-percekcokan yang terjadi, ya gesekan-gesekan yang terjadi kalau tidak disikapi ya akhirnya bisa jadi perang, ya. Walaupun ada juga yang baik, ya, tetapi jarang sekali ya kalau sudah berumah tangga tinggal bersama orang tua itu biasanya jarang yang bisa baik atau bisa akur. Ada, kalau ada pun biasanya ya hubungannya tidak terlalu harmonis. Nah, belajar memperlakukan menantu sebagai anak bagi mertua. Nah, sebagai menantu perlakukan ya mertua sebagai orang tua, ya. Nah, ini juga nggak mudah itu, ya. Karena biar bagaimanapun walaupun dikatakan mantu itu adalah anak atau mertua itu adalah orang tua, tetapi ya kita harus jujur kembali ya ketika masuk bersama, tinggal bersama itu kan mereka di dalam waktu yang tidak terlalu mengenal terlalu jauh, ya, sehingga ketika tinggal bersama itu ya nggak mungkin lah bisa dengan cepat untuk memperlakukan menantu sebagai anak atau juga mertua sebagai orang tua. Tapi ya ketika sudah menjadi masuk ke dalam pernikahan, ya harus belajar ya untuk memperlakukan mertua, harus memperlakukan menantu sebagai anak dan juga uh,
menantu harus memperlakukan mertua sebagai orang tua. Karena biar bagaimanapun juga ya itu adalah orang tua atau itu adalah pasangan daripada anak kita. Ya, jadi belajar ya apa yang harus dipelajari ya itu pelajari perbedaan-perbedaan yang terjadi ya jangan mudah disimpan di dalam hati ketika ada konflik ya ketika ada komunikasi ketika ada permasalahan ya coba dibangun komunikasi yang baik. Kalau misalnya komunikasinya belum bisa terjalin dengan baik, biasanya jangan langsung secara frontal, ya, tapi mungkin disampaikan melalui anaknya, ya, baik itu pasangannya, ibaratnya. Jadi kalau tadi mertua dengan menantu, ya pasangannya lah sebagai penengah, gitu, ya, yang menjadi juru bicaranya, gitu, ya. Nah, berikutnya adalah kerendahan hati untuk meminta maaf jika ada konflik. Ya, nah ini juga memang tidak mudah ya. Ketika ada konflik, ada gesekan, biasanya sih nggak mudah untuk bagi seseorang untuk minta maaf. Ya, bagi mertua yang merasa lebih tua, lebih senior, apa-apaan masa gua orang tua yang minta maaf. Ya, harusnya dia dong menantu yang minta maaf. Nah, bagi menantu juga punya pikiran adalah ini udah tua juga nggak ada ininya gitu ya nggak ada mengasihinya harusnya seperti orang tua saya dong bisa minta maaf dan ini juga nggak gampang jadi kalau saling menyalahkan ya repot ya nah disinilah perlu yang adanya namanya kerendahan hati ya karena kita sebagai orang-orang percaya kita tahu bahwasanya kita orang yang meninggikan diri, ya biasanya dia akan direndahkan. Tapi biasa orang yang merendahkan diri, ya biasanya dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Ya, nah perlulah kita belajar kerendahan hati untuk meminta maaf jika ada konflik, walaupun mungkin kita tidak salah. Ya, tidak mudah gitu. Tapi ya itu mau nggak mau harus belajar gitu, supaya hubungannya menjadi lebih baik. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah membuat batasan-batasan di dalam mengelola rumah tangga ya. Nah, ini juga penting ya bagi pasangan yang menikah. Nah, harus ada batasan-batasan di dalam mengelola rumah tangga. Misalnya dari keuangan gitu ya. Bagaimana mengelola keuangan supaya jangan minus. Karena kalau minus misalnya minta bantuan pada orang tua ya. Nah, ini juga bisa jadi sumber konflik. Ya, ini minta-minta melulu udah berumah tangga juga minta. Ini juga jadi konflik. Nah, kemudian batasan-batasan misalnya batasan yang lain, misalnya dalam aturan ya, misalnya punya cucu. Nah, batasannya apa? Ya kan? Nah, saya pernah dengar konflik juga ini jadi mertuanya pulang pengen gendong anaknya ya, tetapi sama mantunya nggak dikasih, langsung ditarik gitu. Wah, mertuanya jadi marah. Ini kan cucu-cucu saya, masa saya mau peluk aja, mau cium aja nggak boleh gitu. Nah, padahal dari maksud mantunya adalah kalau kamu pulang, kamu mandi dulu, ya kan beberes dulu, ya kan apa minimal ganti baju atau sudah mandi, udah bersih, ya barulah main sama uh, cucunya gitu. Ya, karena kenapa? Ini anak kan masih kecil gitu rentan kena virus dan lain sebagainya. Nah, tapi kadang-kadang ada orang tua yang juga nggak mau ngerti gitu loh. Ya kan, masa peluk aja, cium aja nggak boleh gitu. Wah, jadi ribut gitu ya. Gua yang udah besarin anak gua aja nggak pernah kayak begini wah misalnya. Ya padahal ya kita tahu ya kalau zaman sekarang bayi itu juga jangan terlalu banyak dicium oleh orang-orang di luar dari orang tua inti ya karena ya itu ya mungkin dari luar ada sakit penyakit ada flu atau ada apa kadang-kadang ini yang tidak dimengerti ya nah itu harus membuat batasan-batasan misalnya makan memang harus panggil orang tua atau harus negur atau apa ya harus dibicarakan ya kalau misalnya tinggal serumah ini biasanya lebih banyak lagi batasan-batasan yang harus dibikin kalau hanya sesekali atau tinggalnya berbeda ini biasanya lebih mudah ya batasan-batasan yang ditetapkan itu juga biasanya nggak terlalu ribet nggak terlalu banyak gitu ya tapi kalau udah tinggal serumah wah itu perlu dibicarakan secara jelas gitu ya nah, berikutnya adalah menyelesaikan konflik antar pasangan tanpa melibatkan keluarga besar. Nah, jadi bagi pasangan ini ya ketika sedang konflik, sedang ribut, jangan bawa-bawa ke mertua gitu.
Jangan cerita, jangan cari pembelaan dari orang tua. Nah, biasanya nih, ya udah habis berantem, ngomong pulang ngomongin ke mamanya. Ah, ini suami saya nih kayak begini, 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 gini, gini. Ya kan, kejelekannya semua diomongin. Nah, nanti kalau sudah baikan, ya kan seperti tidak ada apa-apa lagi. Tetapi bagi mertuanya, kejelekannya itu pasti tetap akan diingat gitu loh. Jadi nanti ada apa-apa selalu dibilang tuh suami lu tuh kayak begitu gitu. Nah, ketika hubungan lagi adem gitu ya suami istrinya, nah nanti diingetin dengan masalah-masalah seperti itu biasanya kan nggak terima. Enggak lah, dia mah nggak seperti itu orangnya. Dulu ribut kamu begini gini. Wah, itu yang selalu diulang-ulang ya. Nah, akhirnya makanya kejelekan-kejelekan daripada pasangan itu selalu terekam oleh mertuanya ya. Nah, jadi kalau bisa ketika ada konflik jangan pernah membawa konflik ini ke keluarga besar ya, nggak usah cerita ke mertua ya, selesaikanlah dengan pasangan masing-masing ya, karena kalau sudah cerita ke sana sini kejelekannya, wah biasanya itu terbawa terus gitu ya. Pasangannya sudah nggak ada masalah, tetapi dari orang tuanya itu terekam apa kejelekan-kejelekan yang dikatakan itu ya. Jadi nanti ketika ada konflik atau apa itu nanti akan terulang lagi atau direview lagi, akhirnya juga menjadi konflik baru. Nah, berikutnya, nah ini ya, tidak menceritakan kesalahan atau kejelekan sifat dari pasangan kepada orang tua ya atau orang lain. Nah, ini tadi juga saya sudah singgung juga seperti yang nomor 5, ketika ada konflik nggak usah diceritakanlah kejelekannya ya, karena konflik ini ya biasanya kesalahan atau kejelekannya itu selalu nanti akan teringat kembali ya, itu aja. Nah, berikutnya terakhirnya ini adalah perlunya saling pengertian ya. Jadi ya harus saling mengerti lah, memang tidak mudah, tetapi ya dibutuhkan pengertian yang mendalam supaya hubungan ini tidak terus terjadi konflik. Oke, nah itu adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan, 7 langkah ya untuk mencegah konflik. Nah, pentingnya hubungan mertua dan menantu yang baik. Nah, bagi mertua harus ingat ya, pernikahan anak itu menjadi yang utama dalam pernikahannya ya. Nah, bagi menantu ingat suatu saat juga akan menjadi mertua. Jadi kalau nggak belajar bagaimana menjadi menantu yang baik, ya Makanya sini aku siap ya. ketika sudah Mas punya, Suat. ketika menjadi mertua, ini juga jadi masalah lagi ya. Nah, pernikahan ya itu pentingnya hubungan. Jadi kita nggak berbicara mengenai ya dosa atau apa, nggak perlu. Tapi ingat aja lah ya, pernikahan anak menjadi taruhannya bagi mertua. Karena kenapa? Kalau mertua terlalu banyak ikut campur, akhirnya nanti terjadi konflik, ya anak juga bingung mau memilih orang tua atau memilih pasangan. Ya, ini kan juga jadi dilema ya. Nah, bagi menantu juga harus ingat, hari ini kalau kamu konflik terus dengan mertuamu, maka percayalah nanti kamu juga bisa mengalami masalah ketika nanti kamu punya menantu. Ya, jadi ingat aja bahwasanya suatu saat kita juga akan menjadi mertua bagi anak kita. Ya, oke itu aja dari saya. Nah, juga jangan lupa join dan follow kami di pernikahan-ideal.com, ini website kami. Kalau di sosmed kami di Pernikahan Ideal, ada di IG, ada di Facebook untuk mendapatkan info-info atau artikel-artikel mengenai pernikahan. Oke, thank you untuk kesempatannya. Saya serahkan kembali kepada moderator, silakan. Ya, terima kasih Coach Loren. Bahasanya singkat tapi bagus ya teman-teman ya. Oke, nah kita sekarang mau buka sesi tanya jawab ya Coach ya. Boleh? Boleh ya Coach? Iya. Oke, mungkin di sini ada yang mau bertanya seputar pembahasan tadi oleh Coach Loren. Silakan teman-teman. Kalau saya mau panggil ladies, soalnya nggak semuanya ladies nih. Itu ada Ibu Cynthia tuh. Mana? Oke, Ibu Cynthia, silakan Ibu boleh di unmute mic-nya Bu.
Selamat malam. Coach, saya mau tanya, eh, itu anak setelah menikah kan harusnya tinggal pisah ya dengan orang tua. Ya, Bagaimana dengan bagaimana kalau orang tua tunggal dan anak, ya boleh dibilang anak tunggal juga, gimana ya? Apa harus tetap tinggal bersama mertua, pisah rumah tapi tinggalnya dia bersama mertua gitu? ya ini harus kembali lagi ya, karena kan tiap pasangan itu kan berbeda-beda. Kalau hubungan mertua dengan menantunya tidak baik, saran saya adalah berpisah. Ya, ya mungkin harus keluar biaya ekstra, yaitu harus menggaji suster untuk menjaga orang tuanya. Tapi itu biasanya jauh lebih baik daripada akhirnya jadi konflik kan, gitu. Ya, tapi kalau misalnya memang nggak ada biaya, ya kayak tadi, ya harus ikutin aturan-aturan, harus dibuat batasan-batasannya gitu, supaya konfliknya itu tidak terus meluas gitu. Ya, tetapi kalau bisa, alangkah baiknya adalah kalau pisah gitu ya. Kalau memang punya dana, ya mungkin bisa beli rumah di sebelahnya misalnya gitu ya, beli di rumah sebelahnya. Jadi kapanpun mau mau kunjungin cepat gampang gitu. Tetapi tetap lebih baik adalah pisah gitu. Karena kalau saya melihat banyak sekali kasus-kasusnya, wah awalnya ini mertuanya, kayak saya punya komunitas itu, dia cerita awalnya itu dia bilang dia sudah siap ya, dia tahu itu aturan-aturannya, dia siap, tapi kenyataannya ya ribut juga gitu loh ya, ada batasan-batasan tertentu, kadang-kadang dia juga nggak sabar ngelihat mertuanya, menantunya gitu ya, karena itu tadi perbedaannya ya, bagi bagi dia bangun pagi itu wajib gitu loh, tapi bagi mantunya itu ya ngapain bangun pagi kalau nggak ngapa-ngapain kan gitu kan, masih bisa istirahat, masih bisa tidur. Nah ini kan juga pandangan yang berbeda ya, akhirnya jadi konflik gitu loh ya. Mau makan aja misalnya, kalau dia bagi bagi teman saya ini yang sudah senior, kalau makan itu bareng-bareng, nah ini belum bangun sementara dia udah mau makan, kan tunggu-tungguan gitu ya, itu juga jadi sumber konflik lagi gitu loh. Jadi ya alangkah baiknya kalau ya memang nggak tinggal serumah ya, kalau bisa sih dekat lah, artinya mungkin sekomplek tapi nggak serumah. Itu aja dari saya. Oke, makasih. Ya. Terus menjawab ya Ibu Cynthia. Ya, Oke, makasih. Coach, ini ada yang dari Ibu Sulfi Hidayat. Ya. Ya, bisa mic-nya di unmute Ibu Sulfi. Ya, silakan Ibu Sulfi. Malam, Ibu. Ya. Malam. Ibu, Bapak izin bertanya. Sebenarnya saya nggak bertanya sih, lebih kayak cerita. Cerita aja ya. Karena saya pernah tinggal di rumah mertua 13 tahun dengan 17 orang. Jadi sebenarnya yang mautnya tuh bukan mertua, tapi lebih ke ipar. Ya, tapi karena 17 temanya kali orang, ini, Pak. Bayangin ya. Di situ udah ada iparnya berserta pasangannya. Jadi di rumah mertua tuh seperti kos-kosan. Jadi satu kamar itu kayak saya suami anak pertama, jadi suami berserta istri berserta anaknya di satu kamar. Jadi waktu itu suami saya ajak pisah rumah tuh dibilang jangan dulu, nanti aja pisahnya kalau sudah punya rumah sendiri. Dia bilang nggak mau ngontrak, mau menyenangkan orang tuanya dulu. Jadi selama 13 tahun tuh banyak banget keributan kayak gitu. Tapi alhamdulillah karena sekarang rezeki, karena sayanya mungkin ikhlas ya dengan suami, pengen menghormati atau pengen pengen apa ya, pengen berbakti sama orang tuanya. Alhamdulillah kita udah pisah rumah. Tapi ya itu tadi, kadang mertua sama ipar tuh suka konflik, tiap bulan tuh masih mana uang bulanan kayak gitu. Itu yang bikin ya suka ada konfliknya di situ sih. Malah sebenarnya yang mautnya tuh ya ipar sama mertua itu tadi gitu, malah bukan orang ketiganya tuh ya mereka itu, Pak, gitu. Itu yang bikin ya suka, ya ya udahlah kita ikhlas saja demi demi anak, demi cinta sama suami kayak gitu. Ya, itu sih Pak yang beratnya.
Iya betul ya, kadang-kadang memang ipar juga bisa jadi masalah kalau udah tinggal Iya, bareng. Tapi karena tema kita kali ini ada mertua sama menantu, ya kita nggak meluas ke ipar itu. Walaupun ya memang ipar juga salah satu faktor perceraian. Ada juga yang bercerai karena ipar tadi gitu. betul. Ya, tapi ya karena kita batasin gitu waktu apa topiknya itu karena adalah mertua sama menantu. Gitu. Ya, Oke, terima kasih Coach. Terima kasih Bu Sufi. Oke, Coach, ada lagi yang mau bertanya dari ladies-ladies? Oh, Ibu Nana sama Ibu Lili ya setelah itu ya. Boleh Ibu Nana terlebih dahulu untuk unmute mic-nya Ibu Nana? Ya, selamat malam. Saya izin on cam ya, lagi di rumah sakit. Off cam maksudnya ya. Ya, off cam ya. Oke, silakan. Ya, Coach, saya mau nanya nih, kan kebetulan kan nih kok temanya kan tentang masalah mantu dan mertua ya. Ya. Nah, ini terjadi sama saya, pernikahan saya ini sudah berjalan 13 tahun. Nah, ini yang jadi masalah, yang tadi Coach bilang kan harus berpisah dalam rumah tangga. Cuma yang jadi masalah, suami saya ini kan anak tengah, pokoknya sudah meninggal. Dan dia punya adik, waktu itu kondisinya tidak bisa tinggal di rumah karena memang satu-satunya yang jadi tulang punggung keluarga saat itu ya suami saya. Tapi berjalannya pun memang dalam hubungan mama sama anaknya ini sendiri pun ada masalah sih, Coach, gitu loh. Jadi kayak seperti gunung es yang bergulung-bergulung. Sementara saya sendiri tuh seperti kalau ada konflik apapun tuh saya secara pribadi belajar untuk tidak berbicara ke siapapun, termasuk ke mama saya sendiri gitu. Tapi kalau balik lagi kalau beda sama suami saya, ada masalah apapun dia selalu pasti ngomong ke mamanya atau ke iinya gitu. Jadi eh, dulu saya berpikir itu sesuatu hal yang memang itu dari karakter beliau gitu, suami saya. Tapi setelah saya belajar, saya memahami, ternyata ini saya toksik banget dalam rumah tangga gitu. Hubungan ini tuh sudah tidak sehat dan Ya. bermasalah lagi, tambah lagi mertua saya ini sangat mengontrol anak-anak saya. Karena waktu itu saya kan punya anak dua, bedanya cuma 1 tahun 8 bulan. Otomatis yang satu anak pertama saya tidak bisa cover dan dia yang cover sama iinya. Nya suami, adiknya yang mama saya, mertua saya. Jadi anak saya yang pertama ini tuh kurang begitu bisa respect sama saya. Jadi kadang saya bilang sama suami saya, jadi ada masalah gitu. Dan berjalan berjalan sampai satu titik kemarin tuh hanya cuma masalah sepele, cuma masalah telur. Saya tanya, itu jadi meledak gitu. Sementara ada kata-kata yang saya anggap kita sama-sama tahu firman Tuhan, kita sama-sama tahu kenal Tuhan, tapi ngomongnya tuh sia-sia gitu. Buat saya ada kata ucapan, kamu bukan anak saya, kamu hanya kamu ini apa? Dia bilang kamu kata-kata setan, semua kata-kata sia-sia. Kalau kita belajar mengampuni bisa ya, coach, tapi melupakan belum bisa. Sampai sekarang saya belum bisa ngomong, misalnya untuk ngomong sama beliau tuh coba untuk, tapi reaksinya negatif. Jadi akhirnya saya membatasi. Tadi saya nggak, oh berarti yang sudah saya lakukan benar. Tapi cuma masalahnya jadi seperti kayak tekanan batin yang dimana dalam lingkungan ini tuh kayak toxic banget. Jadi saya harus seperti apa ya, coach? Secara kan memang saya nggak rumah ini kan memang tinggal sama, oh dia tidak tinggal di rumah lagi di rumah ini, tapi dia sering datang karena rumahnya nggak jauh dari rumah ibunya, karena dia sekarang tinggal sama adiknya. Tapi semua rumah itu seperti dikuasai gitu loh. Apapun tuh seperti dikontrol. Jadi kayaknya saya ngerasa rumah tangga saya tuh sangat toksik. Kira-kira baiknya seperti apa ya, coach? Thank you. Ya, ini udah nggak tinggal serumah ya. Sudah tidak, tapi dia masih seperti setiap pagi jam 6 sudah datang ke rumah. Dan kondisinya kan dia tiap bulan kita masih tetap kasih dia uang bulanan, tapi sekarang karena ada masalah waktu itu sama saya, kami tetap kasih uang bulan tapi sudah tidak masak lagi. Tapi saya ngerasa nggak nyaman gitu. Ada dia di rumah itu saya sangat tidak nyaman. Gitu. Jadi kayak musuhan gimana sih? Saya tahu firman Tuhan tidak bisa mengampuni, kita harus memaafkan, tapi melupakan sikapnya atau melihat kalau ketemu sama keluarganya tuh ya keluarga tahu mertua saya menghina saya segala macam, mau kata sia-sia, tapi tetap mertua saya yang dibela dan saya dianggap salah. Jadi kayak posisinya tuh serba salah sih, coach. Ya, ya, ya. Memang nggak mudah gitu. Ya, sempat sudah terjadi konflik itu, ya apalagi sudah bertahun-tahun. Nah, ini biasanya terjadi ya karena dari awal itu komunikasi yang tidak terjalin dengan baik. Ya, memang nggak mudah kalau kita bicarakan mengampuni atau kita bicara harus mengalah atau penuh
kerendahan hati, ya memang tidak gampang. Tapi balik lagi, ya kita sebagai anak, ya memang kita harus menghormati orang tua, ya. Nah, kalau sudah terjadi gesekan-gesekan yang sudah sulit untuk bisa dikekang lagi, ya menurut saya adalah menghindar dulu sementara, ya. Menghindar sekian waktu, nah itu biasanya juga akan membuat kita mulai tidak terlalu gampang tergesek gitu, ya. Nah, jadi kalau tinggalnya udah dekat gitu ya, dia tiap pagi datang, ya coba misalnya diatur gitu. Misalnya di jam segitu ke pasar, nggak ada atau melakukan aktivitas lain sehingga nggak ketemu gitu. Ya, karena cuma kalau saya bilangnya hanya dengan cara misalnya ya mengalah atau eh, memaafkan lah, ya kan tadi sudah dikatakan tidak mudah. Dan saya juga ngerti memang tidak mudah untuk bisa seperti itu. Tapi biasanya nah jarak itulah yang biasanya membuat hubungan itu menjadi lebih adem gitu. Ya, karena ini kan bukan pasangan hidup gitu, bukan suami atau istri. Kalau suami istri kan nggak bisa gitu, mesti bareng terus. Tapi kalau dengan mertua, nah itu kan bisa. Artinya perlu dijaga jarak, misalnya dikasih batasan-batasan. Kayak tadi saya bilang ada batasan-batasan yang harus dibuat. Ya, misalnya kalau tadi dia setiap pagi datang, ya coba dicari cara supaya nggak datang, ya minta kepada suami juga untuk mengerti. Nah, memang tidak mudah, tapi biasanya coba cari orang yang diseganin, misalnya hamba Tuhan atau konselor atau pendetanya yang bisa bisa membantu ya untuk menengahi persoalan itu. Karena biasanya kalau tanpa orang tengah ya sulit lah gitu. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih Coach Loren, semoga membantu dapat pencerahan ya. Oke teman-teman, kita foto dulu ya sebentar ya. Mungkin yang bisa on cam, silakan on cam teman-teman. Kita akan foto untuk dokumentasi saja. Sebentar saja, boleh foto? Oke, silakan dari admin ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Tadi yang kedua itu ada yang mau katakan Ibu Lili Sukabumi, tapi sedang keluar ya. Kayaknya ketendang ya. Oke, Coach, saya ada yang tanya nih, Coach, teman saya nih. Ya. Ya, mertua kalau main berkunjung, memang di beda wilayah nih ya, beda kota. Ya. Ya, berkunjungnya tapi lama banget, Coach. Hampir 2 tahun. Itu Padahal ada rumah sendiri nih, Coach. Terus kalau lagi kumat, marah-marah gitu kan, suka ungkit-ungkit nih soal bantu kasih uang untuk beli rumah. Ya. Ya, terus padahal setiap bulan walaupun udah tinggal bareng ya, tetap bukan tinggal bareng sih sebenarnya, tujuannya itu main doang gitu loh, main. Tapi kelewatan lama nih mainnya nih, Coach. Ya, main nggak mau pulang-pulang. Iya, kalau main nggak mau pulang-pulang gitu loh. Terus kalau ada konflik nih masalah sepele dengan anaknya, nah urusan rumah tuh diungkit-ungkit tuh Coach. Nah, gitu ya. Dia ngomong ke anaknya, tapi maksudnya ngomong ke depan anaknya, tapi di depan istrinya lah gitu, depan mantunya. Nah, cara menyikapinya nih gimana nih Coach? Supaya mungkin saya kurang tahu nih ya, mungkin maksudnya supaya buru-buru kembali pulang gitu. pulang aja deh gitu kan, atau gimana gitu. Silakan Coach. Ya, nah ini walaupun cuma sepenggal ya, tapi kita bisa ambil kesimpulan mungkin mertuanya ini apakah masih sebagai single parent atau ya masih punya pasangan, tapi pasangannya pindah tinggalnya beda-beda gitu loh. Ini juga terjadi. Single Coach. Cuman di sana pun ada anaknya juga. Ada anaknya juga yang lain. Ada anaknya juga, dan di Jakarta ini memang juga ada anaknya juga gitu loh. Jadi anaknya ada yang di satu kota dengan beliau gitu kan, ada dengan mertuanya yang di Jakarta ini ada 2 anaknya gitu. Tapi dia memilih ke anaknya yang laki-laki nih, yang satu nih. Padahal anaknya ada perempuan juga gitu di Jakarta.
Ya, nah biasanya kalau sudah seperti itu, ya perlulah orang tengah gitu ya. Misalnya siapanya yang lebih dihormati gitu loh. Nah itu bisa diceritakan dan minta dicarikan solusi. Misalnya dikasih batasan gitu loh. Ya, kalau misalnya memang punya rumah sendiri, ya coba dibatasin gitu loh. Jadwal kunjungannya jangan sampai 2 tahun gitu loh. Kalau 2 tahun mah udah tinggal bareng namanya gitu kan. Ya, ya. Nah, yang tadinya hubungan baik pun kalau udah tinggal bareng itu udah 2 tahun, wah itu pasti juga masalahnya akan muncul gitu. Ya. Bener, Coach. Nah, makanya perlu ya bantuan lah dari orang yang mungkin dihormati di dalam keluarga mereka. Misalnya pamannya kah, tantenya kah, atau siapanya kah, pendetanya, atau kalau sama gitu ya, gerejanya. Nah, bisa minta pertolongan seperti itu. Artinya menjadi penengah untuk mencari jalan keluar. Ya, mungkin tadinya kalau karena masih punya anak lain yang tinggal, ya mungkin dibatasin aja. Misalnya seminggu di sini, seminggu di sana, seminggu di rumahnya gitu loh, ya kan? Nah, jadi bisa keliling-keliling sehingga akhirnya juga tidak tidak terlalu mencampuri urusan rumah tangga gitu loh. Karena itu memang faktor yang paling sering terjadi. Kalau kita, nah kalau bisa sih suruh ikut seminar-seminar seperti itu gitu. Jadi bisa. Waduh, ntar ngamuk dong, Coach. Sangka nyindir. Nah, ini ada, dia tuh merasa dia tuh punya hak tinggal di rumah anaknya, Coach, katanya nih. Ya, betul gitu loh. Karena kan kita juga nggak bisa, kita juga sebagai posisi dia sebagai orang tua, ya dia merasa gua kan udah keluar duit buat lu bantu lu beli gitu. Jadi ini kan bisa juga seperti itu, nggak salah. Tetapi kan yang salah kan adalah ikut campur di dalam rumah tangga anak gitu loh. Kalau dia hanya tinggal terus kemudian tidak tidak ribut, tidak mempersoalkan hal-hal yang lain, ya saya rasa itu kan juga nggak jadi masalah. Tetapi untuk dia bisa seperti itu kan nggak mungkin kan? Sulit kayaknya, Coach, ya. Kalau satu rumah itu, satu kerajaan tuh punya 2 ratu ya, Coach. Itu makanya kerajaan ada 200 ya pasti perang terus gitu kan. Ya, Jadi ya memang perlu bantuan lah dari pihak lain untuk menjadi penengah dan dicari batasan-batasan. Apakah dia kembali lagi ke rumahnya, dicarikan suster untuk merawatnya atau bagaimana, atau ya kayak tadi keliling-keliling rumah anaknya gitu. Jadi seminggu di sini, seminggu di sana, seminggu di luar yang di luar kota, seminggu yang di rumahnya sendiri atau bagaimana ya. Oke. Karena kalau enggak pasti konfliknya akan berkelanjutan gitu. Ya, ya memang Soalnya nih nggak. kalau tinggal sama anak perempuannya nggak mungkin, Coach. Karena ada besan di sana katanya. Besannya juga tinggal di sana, soalnya ada besan yang dari anak perempuannya gitu loh. Oh, Oke. Jadi penengahnya nih kita minta tolong sama orang yang lebih hormati lah gitu. dihormati sama mertua ya. Kalau misalnya nggak bisa pindah seperti itu, ya cari cara lah. Misalnya batasan-batasan apa yang nggak boleh ikut campur. Misalnya kayak tadi bangun pagi atau apa, ya harus toleransi juga gitu. Karena kan tinggal serumah gitu. Kalau nggak saling toleransi, ya susah gitu. Dan juga kan nggak bisa toleransi hanya dari satu pihak. Nah makanya perlu orang tengah yang mendamaikan ini, mencarikan solusi yang harus terus kemudian dibuat batasan-batasan apa. Ya, nah, memang nggak gampang sih. Tapi ya. Oke. Ini kok sesinya kok habis ya katanya ya. Sepertinya error nih Zoom-nya. Oke, kalau begitu gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ladies. Ini penghapus aku belum diganti. Kalau sudah tidak ada, mana? Ya, pengumuman dulu kali ya. Oke. Sebelumnya saya terima kasih ya untuk Coach Loren ya. Oke, saya akan bacakan untuk webinar selanjutnya nih, ladies ya. Kita akan adakan webinar kembali pada tanggal 4 Oktober 2024 ya. Dengan tema yang akan dibawakan adalah bangun komunikasi efektif dengan remaja, yaitu anak-anak kita yang sudah beranjak remaja.
ya. Nah, webinar nanti akan dibawakan oleh Ibu Eniwati Wilyarto, ya. Beliau seorang terapi praktionir ya, Pris. Oke, nah teman-teman supaya nggak ketinggalan, teman-teman bisa join ke WA group dari Wow Community, dan saya ingatkan lagi untuk follow IG dan TikToknya supaya bisa diingetin nih nanti nih flyernya ya tentang webinar selanjutnya. Oke, silakan selanjutnya. Nah teman-teman, untuk supaya kita nih lebih deket, lebih bonding ya, kita sebagai PIC dari Wow Community mengadakan kopi darat ya pada tanggal 13 September 2024 itu di jam 4 sore bertempat di Amuya Cafe Kemayoran Jakarta. Untuk info teman-teman bisa scan barcode yang ada di flyer. Oke. Selanjutnya kita akan membacakan pemenang untuk hari ini ya. Dibacakan oleh founder Wow Community, Ibu Hani. Silakan Ibu Hani. Pemenangnya ini diambil dari yang on cam, aktif, dan bertanya. Ya, silakan Ibu Hani. Oke, terima kasih Ibu Pitra. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Coach Lauren sudah meluangkan waktu menjadi narasumber kita di komunitas kita ini. Terima kasih. Dan sharingnya itu bagus banget. Jadi saya langsung mikir, wah gue udah tua tuh nanti jadi mertua gak boleh ribet nih. Kita juga maksudnya menyesuaikan juga gitu loh ya dengan menantu kita nanti gitu. Jadi saya mikir, oh ya udah oke, gue gak boleh ribet nih ya. Oke, terima kasih banyak ya Coach ya sudah luangkan waktu buat kami, dan terima kasih juga untuk teman-teman sudah luangkan waktu di ikut webinar online ini. Oke, nah pemenang GoPay hari ini yaitu adalah Ibu Cynthia. Ibu Cynthia, ya Ibu Oke, Ibu Cynthia, selamat. Unmute ya. Oke, Ibu Cynthia dapat GoPay 100.000 ya. Nanti Ibu Cynthia pengundangnya siapa? Kayaknya aku deh, Han. Oh, Saya dari apa Perhati ya, Erna ya. Perhati Ibu Erna. Perhati ya. Oke. Nanti saya info. Nanti aku infoin ya nomornya ya. Oke deh. Thank Oke, terima kasih sekian teman-teman pengumuman hari ini. Jangan lupa minggu depan ada kopi darat ya. Kopi darat itu maksudnya kita bonding. Nah, rencana nanti kita adain baksos ya teman-teman. Ladies deh ya, ladies. Nah, kita akan adain baksos nanti di untuk pastinya kapan nanti kita akan infoin melalui WhatsApp group atau sosial media di Wow Community. Tadi itu Ibu Sulfi sudah itu tuh pengen tuh kayaknya tuh untuk kopi darat ya. Nanti ya, oke. lagi ya Bu Sulfi ya. Ya, oke deh. Oke, terima kasih. Teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih sekali lagi untuk Coach Lauren. Selamat malam. Dan sampai jumpa di kopi darat dan webinar lainnya. Oke. Thank you. Thank you, Thank you, bye. Thank you.